Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita berada di momen-momen kebangkitan, momen yang sangat luar biasa. Saya percaya inilah momen kegerakan Tuhan yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah keluarga saudara. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita lihat Markus pasalnya yang ke-16. Markus pasalnya yang ke-16, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mari kita akan baca bersama-sama. Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur itu dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepadamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam momen kebangkitan Kristus hari ini ada sebuah momentum yang besar, satu awal yang baru, di mana Alkitab mengatakan, saudara, di dalam ayat ke-8 bagian terakhir, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus yang tak terbinasakan. Berita apa itu? Itulah berita keselamatan kekal. Hari ini saudara, dalam momen kebangkitan ini, Tuhan mengingatkan saya dan saudara untuk memberitakan berita kudus. Tuhan mengingatkan saya dan saudara, berita yang tidak terbinasakan, berita yang tidak lekang, berita yang tidak layu, berita yang tetap viral 2000 tahun yang lalu sampai sekarang, bahkan selama-lamanya, yaitu berita Injil. Oh saudara, ada begitu banyak berita hari-hari ini. Berita yang menakutkan, berita yang mengkhawatirkan, berita yang membuat orang berada dalam keadaan situasi yang merasa dia dalam keadaan yang tidak lagi ada pengharapan. Tapi hari ini dari semua berita, ada berita yang sangat penting. Paulus katakan itulah berita kudus, itulah berita yang tak terbinasakan, itulah yang viral, berita yang harus kita beritakan. Alkitab mengatakan dalam 1 Korintus pasal 15, 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang kedua, yang pertama dan kedua. "Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil." 1 Korintus 15 ayat 1, 2, 3. "Yang aku beritakan kepadamu yang kamu terima, di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan padamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ia dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga." Saudara, Alkitab mengatakan sesuatu yang sangat penting kusampaikan kepadamu, bahwa Yesus Kristus telah mati, dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Itulah berita penting yang harus saya dan saudara sampaikan hari-hari ini. Lebih dari semua berita yang ada, itu semua bukan berita penting. Tetapi Alkitab berkata sesuatu yang sangat penting. Kenapa saudara? Karena di dalam Injil itu kamu teguh berdiri, dan di dalam Injil itu kamu teguh berpegang. Saudara, apa peganganmu hari ini? Apakah tempat engkau berdiri goyah? Alkitab berkata, selama engkau berdiri di dalam Injil, selama engkau berpegang pada firman, engkau tidak akan goyah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab berkata, Roh Tuhan ada padaku. Ia mengurapi aku untuk membawa kabar baik. Ya saudara, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara.
masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang. Oh, tidak bisa mengekang diri, ya, garang, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Dan Alkitab berkata lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dan anehnya, mereka menjalankan ibadah mereka, tapi memungkiri kekuatannya. Dan Alkitab berkata, masa-masa yang sukar, pada hari yang terakhir di masa yang sukar, dari bahasa asli kalepos, yang artinya masa-masa berbahaya. Alkitab bilang 2 Timotius 3, ya saudara, ada 2 Timotius 4, ya saudara, dikatakan, beritakanlah Injil. Oh saudara, beritakanlah Injil di tengah masa berbahaya, di tengah masa sukar. Firman Allah berkata, beritakanlah Injil, baik atau tidak baik waktunya, di masa aman atau di masa sukar, di masa berbahaya sekalipun, beritakanlah Injil, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sabarlah menderita, kuasailah dirimu dalam segala hal, lakukanlah tugas memberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di masa yang kalepos ini, di masa yang berbahaya ini, Injil harus masuk, Injil harus datang. Kenapa? Karena ketika Injil datang, Alkitab berkata ada damai sejahtera. Ketika Injil disampaikan, ada sukacita. Ketika Injil mulai saudara perkatakan, mulai kita suarakan, maka sesuatu yang besar, atmosfer akan berubah. Tahukah saudara, di masa-masa yang sukar, berbahaya dari kata kalepos ini pernah terjadi. Saudara ingat, ada seseorang yang hidupnya dikubur, namanya orang gila dari Gadara. Ia kerasukan setan, dan setan itu bukan 1-2, tetapi legion atau 6.128. Karena tentara Roma, legionnya adalah 6.000 lebih. Saudara tahu, ketika saudara dia berada di daerah pekuburan itu, Alkitab mengatakan dalam Matius 8 ayat 28. Mari kita lihat. Matius 8 ayat 28. Firman Allah bilang seperti ini. Setibanya di Gadara, setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Alkitab bilang ayat 34. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus. Saudara bayangkan, ada lockdown. Terjadi lockdown di satu kota. Kenapa? Mereka tidak bisa lagi masuk atau keluar. Kenapa? Karena di depan ada orang yang kerasukan roh jahat, dan kerasukannya 6.000. Alkitab mengatakan jalan itu kalepos, jalan itu berbahaya, jalan itu adalah sukar. Sampai seseorang, sang Injil itu datang ke tempat itu, dan orang itu dibebaskan. Sampai saudara, seseorang yang bernama Yesus Kristus dari Nazaret datang, sehingga satu kota aksesnya saudara terbuka. Ya saudara, penguasa udara yang berjumlah 6.000 lebih, semuanya itu tunduk. Kenapa? Karena Alkitab berkata Injil itu datang, Yesus menemui, dia mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara dikasih dalam Tuhan, orang itu diselamatkan. Dia menjadi penginjil di Dekapolis. Deka artinya 10, polis artinya kota. Dekapolis artinya 10 kota. Saudara lihat bagaimana jalan masuk jalan keluar tidak bisa lagi lewat. Tetapi ketika Tuhan hadir di sana, ketika Injil hadir di sana, sesuatu berubah. Bahkan ada atmosfer penguasa udara yang bernama legion, semuanya itu diruntuhkan ketika firman Tuhan itu tiba. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita berdoa dan memperkatakan firman atas Indonesia. Setiap penguasa di udara, pemerintah, penghulu roh-roh jahat, tunduk ketika firman Tuhan disampaikan. Ketika Injil itu datang, Injil itu membawa terang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, inilah yang Tuhan maksudkan. Kenapa? Karena pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, akan datang masa yang berbahaya. Tetapi ketika Injil datang, saya dan saudara akan aman dalam lindungan Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, oh penguasa kubur pun tidak bisa menahan Kristus. Mereka melihat, wow, kenapa pintu kubur itu ya saudara ditutup dengan batu. Pada zaman dulu itu sekitar 2 ton. Tetapi saudara tahu, batu yang besar tidak bisa menahan sang Mesias, sang juru selamat. Kenapa? Karena hal yang terakhir yang Tuhan binasakan adalah maut. Hai maut, di manakah sengatmu? Bos daripada semua
ketika firman Tuhan tiba, sesuatu yang ajaib sedang terjadi. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam masa-masa yang terakhir ini, di hari-hari yang terakhir, ini yang Tuhan sedang tegaskan bagi kita. Kenapa harus kita viralkan kabar baik? Kenapa kita harus sampaikan kabar baik? Karena pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tetapi saudara tahu, pada hari-hari yang terakhir, Kisah Rasul pasal 2, inilah yang akan terjadi. Ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Demikianlah firman Allah. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-teruna akan mendapatkan mimpi penglihatan. Dan hamba-hambaku laki-laki perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, akan ada mujizat di atas. Akan ada the all authority. Sebagaimana Yosua berkata, hai matahari, berhentilah di Gibeon, berhentilah di atas Gibeon, ya saudara, dan bulan di atas Ayalon. Demikianlah saudara, kuasa dan otoritas Tuhan taruh kepada Yosua. Demikianlah Tuhan akan taruh kepada hamba-hambanya. Saudara tahu, pada hari-hari yang terakhir, di masa yang sukar ini, justru roh Allah akan dicurahkan dengan kuat. Justru saudara, di hari yang masa yang sukar ini, ketika saudara Tuhan memberikan firman ini, saya bersorak dan bersukacita dan berkata yes, karena Alkitab mengatakan justru di hari yang terakhir, inilah masa lawatan Tuhan, inilah masa kegerakan. Tidak peduli ada pandemi, tidak peduli ada COVID, tidak peduli saudara, justru di saat masa-masa ini Tuhan akan mencurahkan rohnya. Alkitab mengatakan apa kunci dari kebangkitan? Ingatkah saudara ketika firman disampaikan, Alkitab mengatakan dalam Yehezkiel 37, Alkitab mengatakan disuruh kepada Yehezkiel untuk bernubuat kepada tulang. Dan ketika Yehezkiel mulai memperkatakan firman, dia bernubuat, tulang-tulang itu mulai berderak, bersambung-sambungan, dan ada daging. Kenapa? Karena dalam daging ada jaringan. Dan ketika daging datang, maka akan terikat satu dengan yang lain, kemudian ditutupi dengan kulit. Setelah itu, saudara, baru Tuhan mencurahkan rohnya dari 4 penjuru mata angin. Coba saudara lihat, sebelumnya belum. Ini memiliki makna rohani. Saudara ya, Alkitab berkata dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-37, firman Allah berkata seperti ini. Saudara, tulang-tulang itu berderak, saudara, tetapi belum terjadi, saudara ya, seperti tentara yang besar. Nanti ketika mereka, saudara, bersambung kembali, saya katakan mengapa ada daging? Karena daging akan membuat daging yang satu bertemu dengan tulang yang satu bertemu dengan tulang yang lain. Ayat 7 berkata, sedang aku mengamat-amatinya. Lihat, urat-urat ada daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tapi mereka belum bernafas. Saudara, setelah mereka bersatu, itu yang namanya one body. Itu yang namanya tubuh Kristus. Tadinya terpisah-pisah, tapi ketika mereka bersatu, Tuhan bilang, curahkan roh Tuhan dari 4 penjuru mata angin, barat, utara, timur, selatan. Baru ada kebangkitan yang besar. Kenapa? Unity, kesatuan. Tubuh yang tadinya terpisah-pisah, tulang tiba-tiba bergabung menjadi satu. Setelah itu terjadi, baru roh Tuhan dicurahkan sekali lagi dari 4 penjuru mata angin, dari barat, utara, timur, selatan. Saudara tahu, kunci kebangunan rohani, kunci kebangkitan besar adalah kesatuan. Saudara, itu harganya. Sebelum kesatuan, Tuhan belum mencurahkan rohnya yang lebih besar. Hai gereja Tuhan, marilah kita bersatu. Hai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang mengikuti online, dimanapun Alkitab berkata, ya saudara, Kristus adalah kepala, saya dan saudara adalah tubuhnya. Ya saudara, mari kita bersatu. Seandainya kita semua, saya berkata, apabila semua orang Kristen di Indonesia sama-sama memperkatakan firman, akan terjadi gelombang besar yang dahsyat. Kenapa? Karena dalam kesatuan ada kebangkitan. Itulah sebabnya iblis berusaha menghancurkan kesatuan dari sejak awal. Saya pernah menyampaikan di tempat ini, Kain dan Habel dirusak. Kesatuan ini kakak beradik dirusak karena apa? Kain iri hati. Pada saat itu iblis mulai menggoda.
istri Lot menjadi tiang kara. Saudara tahu, di dalam perpecahan ada akibat. Alkitab mengatakan kemudian Yusuf dan saudara-saudaranya berpecah juga. Kenapa? Mereka iri hati dengan mimpi yang Tuhan taruh dalam hidup Yusuf. Kemudian Daud dengan saudara-saudaranya, kakak-kakaknya marah kepadanya karena Daud datang di medan peperangan. Saudara, siapa lagi? Si sulung dan si bungsu. Si sulung iri hati dengan si bungsu. Tidak ada kesatuan. Siapa lagi? Saul dan Daud. Pada saat Saul dan Daud bersatu, saudara, musuh dikalahkan. Tetapi saudara, orang berseru seperti ini. Ya, Saul mengerahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Pada saat itu terjadi perpecahan. Dan saudara boleh lihat, beberapa kali sejak pemerintahan Saul, musuh masuk, Filistin menyerang. Kenapa? Karena di dalam perpecahan ada akibatnya. Tetapi apabila bersatu, maka akan ada berkat yang besar. Alkitab mengatakan, sungguh alangkah indah dan alangkah baiknya jika saudara-saudara hidup bersama dengan rukun, seperti minyak di atas kepala Harun, ke janggut dan jubahnya turun. Saudara tahu, minyak itu minyak urapan, dan hanya boleh ada imam besar yang diurapi dengan minyak. Tetapi Alkitab bilang, di mana ada kesatuan, minyak di atas kepala Harun akan turun ke janggut dan jubahnya. Pengurapan yang besar akan turun dari imam besar kepada umat Tuhan. Dan Alkitab berkata, seperti embun di Gunung Hermon. Gunung Hermon adalah gunung tertinggi di Israel, saudara, yang mengalir ke Bukit Sion. Gunung Hermon ada di utara, Gunung Sion ada di selatan. Bagaimana mungkin berkat dari sana meloncat, saudara, dari utara pindah ke selatan? Tapi Tuhan bilang, kalau terjadi kesatuan, kalau terjadi kerukunan, berkat dari Gunung Hermon sekalipun ada di utara, sekalipun jauh, akan pindah ke Gunung Sion. Kesanalah Tuhan akan perintahkan. Ada kata, aku akan memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Tahukah saudara, dengan kesatuan sesuatu yang besar akan terjadi. Hal-hal yang tidak mungkin. Bagaimana mungkin dari utara pindah ke selatan? Itu jauh. Saudara, orang bilang jauh di mata. Tapi Tuhan berkata, nah, apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, ya saudara, timbul dalam hati. Aku akan sediakan bagi orang-orang yang memelihara kesatuan. Itulah sebabnya gereja, saya dan saudara harus bersatu. Saya dan saudara tidak boleh curiga satu dengan yang lain. Kita harus satu visi, satu jiwa, satu kasih, satu tujuan. Karena di dalam kesatuan ada kebangkitan yang besar. Dan itu akan Tuhan curahkan pada hari-hari yang terakhir. Hari ini, hai gereja Tuhan, mari kita semua bersatu. Mari kita sama-sama memperkatakan bahwa ada good news, ada kabar baik, ada berita kudus. Mari suami istri bersatu, mari anak-anak orang tua bersatu, mari gembala dan pengerja bersatu, mari jemaat dan para pemimpin bersatu. Kita akan melihat yang dijanjikan firman Allah di masa-masa yang sukar. Justru akan ada lawatan ajaib, lawatan besar. Itulah yang dibuatkan Nabi Yesaya dalam Yesaya 66. Sebelum tutup, Yesaya berkata, dalam waktu 1 hari Sion akan melahirkan anak-anaknya. Saudara tahu, di loteng Yerusalem dalam waktu 1 hari 3.000 jiwa diselamatkan, 3.000 jiwa dipulihkan. Itulah nubuatan. Kenapa? Karena ada 120 orang yang memiliki kesatuan, keyakinan yang sama, kepercayaan yang sama. Mereka bersama-sama sehati, kata firman Allah, bertekun di dalam doa, dan mereka meyakini hal yang sama. Mereka bersatu. Bahkan mereka tidak mengkritik Petrus yang pada saat itu beberapa waktu yang lalu, 50 hari yang lalu, telah menyangkal Tuhan Yesus. Ini butuh yang namanya selfless. Ini butuh yang namanya kerendahan hati. Ketika Petrus berbicara, bangkitlah para rasul bersama-sama. Dan saudara lihat, Roh Kudus tercurah. Karena Tuhan paling suka dengan apa yang dinamakan kesatuan. Ketika Elia, saudara, dalam masa yang sulit, Elia menyusun 12 batu. Tanda apa? 12 suku Israel yang telah terbagi menjadi 2, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Elia, saudara, menyusun kembali. Dia melakukan tanda profetik. Dia berkata, Tuhan, aku berkatakan, aku letakkan 12 batu ini, tanda 12 batu ini. Suku-suku yang berseberangan, suku-suku yang berperang akan bersatu kembali. Dan Alkitab bilang, api Tuhan turun dari langit.
heaven. Saudara tahu, inilah kesatuan yang besar. Itulah sebabnya pada hari-hari yang terakhir, di masa yang sukar ini, beritakanlah firman. Di masa yang sukar ini, hiduplah dalam kesatuan. Karena Roh Kudus mau buat sesuatu yang ajaib. Tahukah saudara, sejak bangsa Israel keluar, saudara, yang hendak menyeberang. Apa arti Passover? Passover artinya menyeberang. Mereka telah menyeberangi sungai Yordan. Dan hari itu, di tengah-tengah selesai mereka mengadakan Paskah. Mari kita lihat dalam Yosua pasalnya yang kelima. Yosua pasalnya yang kelima. Alkitab berkata ayatnya yang ke-10. Sementara mereka berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Dan Alkitab berkata di dalam ayatnya yang ke-13, 14, 15, mereka menyiapkan diri untuk apa? Merebut Yeriko. Itu di saat mana? Di saat seperti ini. Momen habis Paskah adalah momen kemenangan. Momen habis Paskah adalah momen lawatan Tuhan. Dan Alkitab berkata, Tuhan berkata kepada Yosua, Yeriko lockdown. Kenapa? Karena ada Yosua di depan. Tuhan telah memberikan instruksi, Yosua, kelilingilah Yeriko setiap hari 1 kali. Pada hari ke-6 putar 7 kali. Saudara tahu, ini kalau tidak kesatuan, bisa mereka protes kepada Yosua. Kenapa? Karena selama 6 hari mereka harus mengelilingi Yeriko dalam keadaan diam. Nanti pada hari ke-7 baru mereka bersorak-sorak. Dan yang lebih aneh, mereka harus bersorak-sorak sekalipun tembok belum runtuh. Itulah iman. Biasanya kita bersorak kalau sudah dapat mujizat. Biasanya kita bersyukur kalau sudah ada dapat sesuatu. Tetapi firman Allah mengajar kepada Yosua, Yosua bersorak dulu baru tembok runtuh. Saudara, itulah iman. Kita bersorak, kita memperkatakan firman. Kita mengatakan Indonesia bebas dari pandemi. Kita mengatakan terjadi kesembuhan. Saudara, sebelum semua itu sementara terjadi, kita sudah yakin bahwa Tuhan melawat negeri kita. Saudara ya, kita bersorak-sorai karena kita tidak melihat fakta, tapi kita melihat dengan iman. Oleh kuasa kebangkitan, oleh kuasa darah Yesus, Tuhan kembali akan memulihkan gerejanya dan akan memberikan kesempatan untuk lawatan Tuhan terjadi. Alkitab mengatakan pada saat itu oleh kuasa Unity mereka bergerak. Dan yang lebih aneh, saudara, tembok itu runtuh dengan suara sorak-sorai. Ibrani 11 ayat 30 bilang, oleh karena iman. Jadi yang meruntuhkan tembok adalah iman. Apa itu iman? Keyakinan yang kokoh. Yang saudara lihat, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Mereka tidak bersorak, hanya bersorak biasa, tapi mereka yakin Tuhan yang mereka sembah sanggup merumbuhkan tembok. Yang tembok itu tebalnya, saudara, bisa 12 ekor kuda. Dan Alkitab berkata, Yosua 2 ayat 15, rumah Rahab di atas tembok. Berarti tembok itu tebal sehingga bisa dibangun rumah. Yosua 2 ayat 15, diulang 2 kali. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dari tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letak pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Saking besarnya tembok itu, saking tebalnya bisa dibangun sebuah rumah. Bayangkan, dan saudara tahu, ketika yang lebih ajaib lagi, ketika tembok ini runtuh, dia runtuh bukan dari luar ke dalam, tapi saudara tahu, dari dalam keluar. Sementara saudara, orang Israel ada di luar, orang yang di dalam ada tahan-tahan, tapi justru saudara, tembok itu runtuh dari dalam keluar. Menandakan apa, saudara? Ini perbuatan Tuhan. Dan yang ajaib, saudara, Rahab selamat. Rahab masih ada di rumahnya. Berarti khusus rumah Rahab, tembok sekeliling runtuh, tetapi khusus tembok yang ada rumah Rahab, entah mengapa dia masih ada di sana. Karena Tuhan telah berjanji. Tuhan telah berjanji akan menyelamatkan Rahab. Saudara boleh baca dalam Yosua pasal 6. Yosua berkata, ketahuilah, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa telah disediakan Tuhan pada kita. Hanya ingatlah akan Rahab, perempuan sundal itu. 3 kali disebutkan. Kenapa? Karena di momen Paskah ini, saudara, akan ada keselamatan bagi rumah tangga, akan ada keselamatan bagi jiwa-jiwa. Setelah Paskah,
harus pegang firman Tuhan. Karena Passover artinya menyeberang. Oh, setelah bangsa Israel merayakan Passover Paskah, saudara lihat apa yang mereka alami beberapa hari kemudian. Di momen-momen setelah Paskah, laut terbelah. Saudara akan melihat justru di momen hari-hari ini Tuhan akan menyadarkan mujizat. Apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Peganglah dengan iman. Inilah waktu di mana lawatan Tuhan, inilah masa perubahan sedang terjadi. Kunci lawatan Tuhan sedang diberikan bagi kita. Siapkan hidup saudara 50 hari ke depan. Kenapa saudara? Karena pada hari kenaikan Kristus dan ketuanan Roh Kudus, saya percaya ada masa kairos Tuhan yang besar. Ada masa persiapan yang akan kita kerjakan hari-hari ini. Dalam masa-masa ini Yesus menampakkan diri berulang-ulang. Untuk apa? Memberitakan kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah bukan hanya perkataan, tapi kerajaan Allah bicara kuasa. Kerajaan Allah bicara otoritas. Ada otoritas yang Tuhan taruh dalam mulutku dan mulutmu. Oleh sebab itu pergunakanlah. Jika engkau dengan yakin berkata kepada gunung ini pindah, maka Alkitab berkata gunung itu pun akan pindah. Saya berdoa, batu besar, semua gunung-gunung kemustahilan pindah dalam nama Yesus. Gunung-gunung yang menutupi bangsa ini, menutupi kota ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami katakan pergi. Oh, kami berdoa pandemi COVID, kami katakan hanya dari Indonesia, hanya dari bangsa-bangsa, sesuai dengan firman Allah di dalam nama Yesus. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, itulah good news, itulah kabar sukacita yang harus kita perdengarkan hari-hari ini, yang harus kita sampaikan. Justru saya merenungkan firman, di masa Passover ini adalah masa kita menyeberang. Di masa Passover ini, saudara, Tuhan mengingatkan kita, ingatlah, di masa Passover ini engkau berada di masa-masa terakhir, berada di zaman akhir. Air zaman air telah tiba. Oleh sebab itu, inilah zaman yang Daniel katakan akan ada 3 fase: pengujian, penyaringan, dan pemurnian. Saudara, pada hari-hari terakhir, mari kita lihat Daniel pasal 10. Saya ingat ayat ini, sebentar saya lihat ayatnya. Daniel pasal 10. Ayatnya ayat 14. Daniel lagi berpuasa 21 hari lamanya, dan Mikael datang kepada dia membawa jawaban doa. Ayat 14. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Saudara akan baca Raja Negeri Utara, Raja Negeri Selatan, dan saudara akan lihat di dalam Daniel pasalnya yang ke-11, saudara, di sana akan dikatakan ada pembinasa keji yang akan berdiri di bait suci. Dalam Daniel pasal 12, ayatnya yang pertama, tetapi bangsamu akan terluput, yaitu mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Dan Alkitab berkata harinya juga ditulis. Ada 1290 hari lamanya. Banyak orang fasik akan berlaku fasik. Tetapi saudara, di dalam ayat firman Tuhan dikatakan akan ada pengujian, penyaringan, dan pemurnian. Ternyata di masa-masa terakhir ini ada tes. Biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, supaya ketika kita dites oleh Tuhan, kita lulus. Amin. Biarlah hidup kita hari-hari ini dipimpin oleh firman Allah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Alkitab berkata, dan pada masa-masa ini akan ada penyaringan, penyucian, dan pemurnian. Dan Alkitab berkata, bahkan orang bijaksana pun akan jatuh. Saya berharap saudara membaca kitab ini di rumah. Saudara baca Raja Negeri Utara melawan Raja Negeri Selatan. Ini bicara tentang penguasa-penguasa. Bukan penguasa saudara yang hanya penguasa saudara, tapi ini bicara tentang bangsa. Tapi saudara akan lihat bagaimana gereja akan diungsikan sebelum masa itu tiba. Kita memang melewati masa sukar, tapi saya yakin kita tidak akan masuk dalam masa kesesakan besar. Itulah masa tribulasi. Itulah orang-orang percaya disingkirkan atau diangkat Tuhan. Oh, Daniel pasal 12 kembar dengan Wahyu 12, bahwa gereja akan diungsikan 3,5 tahun lamanya. Justru di masa yang sukar ini akan ada tes. Mari saudara dikasih dalam Tuhan. Alkitab bilang orang fasik akan tetap berlaku fasik, bahkan lebih fasik lagi. Tapi orang benar, saudara, akan hari-hari ini semakin dekat kepada Tuhan.
Bahkan Tuhan akan memberikan kesempatan bagi orang-orang yang pernah Tuhan taruh benih kebenaran untuk kembali kepada Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Saya tidak mengatakan bahwa sebentar lagi Tuhan datang, tidak. Tetapi kita sudah mendekat, karena Alkitab berkata ini pada hari-hari terakhir. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dan pada akhir zaman ini Tuhan mengingatkan, nah jangan engkau lakukan seperti yang Israel lakukan. 1 Korintus pasal 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudara ya, jadi ada selamat, ada zaman akhir. Ya saudara, apa yang mereka lakukan sehingga mereka saudara tidak lolos tes? Padahal makan rohani yang sama, ayat 3, dibaptis dalam awan yang sama, minum dari minum rohani yang sama. Tetapi Alkitab bilang Allah tidak berkenan. Apa yang membuat Allah tidak berkenan? Saudara, di dalam ayat 7 Alkitab bilang, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Saudara, apa yang sama dengan penyembahan berhala? Keserakahan. Hati-hatilah dengan apa yang dinamakan keserakahan atau ketamakan terhadap uang. Itu sama dengan penyembahan berhala. Hari-hari ini ucapkanlah syukur dengan apa yang ada pada kita. Alkitab bilang, janganlah kita melakukan percabulan, ayat 8, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang, sehingga dalam satu hari tewas 23.000 orang. Saudara dikasih dalam Tuhan, ternyata umat Tuhan minum minuman rohani yang sama, makan rohani yang sama, tetapi masih ada yang melakukan percabulan. Nah, inilah waktunya saya dan saudara harus bertobat. Inilah waktunya kita kembali kepada Tuhan. Ingat, ini zaman akhir. Ini adalah penyeringan, pemurnian, pemujian. Alkitab bilang ayat 11, semuanya, dan ayat 10 dulu, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat Tuhan. Hari-hari ini jangan bersungut. Ucaplah syukur. Bilang kiri kanan saudara, ucaplah syukur. Kalau tidak ada di kiri kanan, katakan ucapkanlah syukur. Dalam ucapan syukur ada mujizat. Ada mujizat dalam bersyukur. Saudara, ucapkanlah syukur. Jangan berkata, aduh kurang ini, kurang itu, kurang apa saudara. Orang lain masih lebih banyak kurang daripada kita. Kita ini sebenarnya mesti banyak bersyukur. Karena justru di masa-masa ini kembali Tuhan akan buat perbedaan orang benar dan orang fasik, orang yang mengenal Allah dan yang tidak mengenal Allah. Jangan pernah takut. Saudara dan saya dipelihara oleh Tuhan. Oh saudara, bahkan di masa kelaparan, saya lihat di Alkitab, ketika saya buka Kejadian 26, Alkitab berkata, pada zaman itu Ishak mengalami kelaparan. Saudara, maksudnya negerinya kelaparan. Dan itu bukan baru zaman Ishak, zaman Abraham sudah pernah terjadi. Tapi apakah Abraham, saudara, dibiarkan Tuhan? Tidak. Zaman Ishak juga, saudara, justru Ishak saudara diberkati. Bahkan saudara, yang paling aneh adalah di zaman kelaparan, yang dimana air itu adalah barang langka. Ishak gali sumur, saudara, dapat air. Orang bertengkar, dia bilang ambil coba mengeni. Dia kasih nama Sitnah. Ishak gali lagi, orang ambil lagi, dia kasih nama Esek. Ishak gali lagi. Kenapa? Karena mereka gali-gali tidak pernah keluar air. Tapi kalau Ishak gali, di masa kelaparan Tuhan pelihara Ishak. Di zaman Elia ada masa kelaparan berapa tahun? 3 tahun 6 bulan. Ini orang-orang sudah ketakutan. Ya saudara, padahal ini belum masa kelaparan. Saudara ya, 3 tahun 6 bulan masa kelaparan. Apakah Tuhan tidak pernah pelihara Elia? Tuhan pelihara. Bahkan Tuhan buat yang aneh, burung gagak kasih makan Elia pagi dan petang. Saya bilang Tuhan malam dan puasa stop. Saudara ya, karena hamba Tuhan mesti banyak puasa di hari-hari begini. Saudara ya, pagi petang roti dan daging. Saudara bayangkan, belum ada apa ini? Sandwich. Saudara ya, Elia makan sandwich, roti dan daging. Minum dari mana? Kerit. Ketika air kerit kering, Tuhan banyak cara. Tuhan tidak pilih janda kaya, dia pilih janda miskin. Supaya mata kita terbuka bahwa cara-cara kita menolong kita, saudara, bukanlah cara Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Dan Tuhan bilang kepada janda itu, karena engkau
Saudara bayangkan, dia dapat sembako langsung dari surga. Apakah masa kelaparan? Saudara, Tuhan biarkan, tidak. Jangan Elisa ada kelaparan, ada kelaparan. Kenapa kelaparan semua itu terjadi? Karena dosa. Karena mereka menyembah berhala. Mereka melakukan yang jahat. Karena ada penyakit sampar. Selalu diikuti kalau penyakit sampar datang, ada masa kelaparan. Tetapi di masa kelaparan zaman Habakuk ada. Makanya Habakuk bilang apa? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak menghasilkan, sekalipun apa? Lembu, sapi, ya saudara, terhalau dari kurungan, ya saudara, namun aku akan bersorak-sorak. Ya Tuhan akan membuat kakiku seperti kaki rusa. Ya saudara, akan ada puji-pujian. Kenapa saudara? Karena Habakuk tahu bahwa Tuhan sanggup tolong dia. Di masa kelaparan, zaman siapa paling berat juga? Yusuf. 7 tahun. Bahkan Alkitab berkata, bumi pun merana. Oh saudara, bayangkan, sampai bumi menangis, sampai bumi merana. Kejadian 47 ayat 13. Saya dan saudara tahu, di masa paling sukar sekalipun, Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup. Amen. Tuhan kita tidak pernah berdusta. Kejadian 47 ayat 13. Firman Allah bilang apa? Di seluruh negeri tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir, tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Bayangkan saudara, ya bayang. Kejadian 43 ayat 1 bilang begini. 47 saja supaya kita menghemat waktu. 47 ayat 13. 47 ayat 13 sudah. 41 ayat 56. Ayat 56. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Jadi bukan cuma di Mesir kelaparan, di seluruh bumi. Saudara tahu apa yang Tuhan buat sebelum kelaparan terjadi? Saudara, ini yang Tuhan buat. Mazmur 105. Saya ketika baca ini, saya bilang bukan main pemeliharaan Tuhan. Mazmur 105 ayatnya yang ke-17 dan 18. 16 dan 17. Ketika ia, Tuhan, mendatangkan kelaparan di atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Saudara, jadi saudara, kapan Yusuf diutus? Hari itu Yusuf jadi bos, jadi perdana menteri, orang nomor 2 umur 30. Yusuf diutus pada dia yang umur 17 tahun. 17 tahun dia, saudara, apa? Dijual oleh saudara-saudaranya. Ternyata ada campur tangan Tuhan. Saudara, kapan terjadi kelaparan? 13 tahun kemudian. Tuhan bilang begini, 13 tahun depan akan ada kelaparan. Bagaimana caranya supaya Yakub? Jumlah mereka berapa? Saudara, Tuhan menulis dengan detail jumlah mereka dalam Keluaran pasal 1, 70 jiwa. Tuhan bilang apa? 13 tahun depan ada kelaparan. Sebelum kelaparan ini terjadi, harus Yusuf pergi. Supaya kalau ada Yusuf di sana, Yusuf yang akan mengatur persediaan, dan Yusuf akan kasih makan ini Israel dan anak-anaknya. Supaya yang 70 jiwa ini terpelihara. Saudara tahu, kalau flashback mundur, belum terjadi, Tuhan sudah siapkan. Belum terjadi kelaparan, Tuhan bilang, 13 tahun depan aku akan menghancurkan persediaan. Ada sebuah agenda supaya nama Tuhan dimuliakan. Dan persediaan itu sebelum semua persediaan makanan habis, aku akan jamin dulu Israel. Yusuf diutus karena satu saat dia akan jadi pemimpin, supaya dia boleh kasih makan. Saudara, lihat rencana Tuhan jauh dari rencana manusia. Oh, 13 tahun akan datang, Tuhan sudah punya rencana atas hidupku dan hidupmu. 13 tahun, saudara, ya Alkitab mengatakan 17 tahun waktu Yusuf dijual sebagai budak. Ternyata ada tujuan, karena pada umur 30 kelaparan terjadi. Sekali lagi, coba saudara renungkan ini. Tuhan bilang, karena persediaan makanan aku akan hancurkan. Siapa yang akan kasih makan Israel? Yusuf. Itu akan terjadi kapan? 13 tahun depan.
Sebelum sesuatu terjadi, sebelum segala hal terjadi di muka bumi ini, Tuhan sudah selamatkan anak-anaknya. Saudara tahu, sebelum pandemi COVID ini terjadi, Tuhan sudah siapkan perlindungan bagi engkau. Tuhan sudah tolong engkau. Tuhan sudah siapkan apa yang akan kamu makan, minum, pakai. Dan Alkitab bilang 70 jiwa. Kita bilang sedikit kan Tuhan. Lalu Roh Kudus bilang, 70 jiwa kasih makan selama 7 tahun. Kalau dia satu hari makan 3 kali, maka kalau dia ada campuran lamuan di sana, makan 6 kali, 70 kali 7 tahun. Saudara ya, bukan main pemeliharaan Tuhan. Saudara ya, saudara, apapun yang terjadi ke depan, Tuhan sudah punya rencana untuk melindungimu dan melindungiku. Jangan takut akan kelaparan apapun. Hari-hari ini justru, saudara, Alkitab mengatakan, justru kita harus punya keyakinan. Justru kita harus punya iman. Kenapa Rahab diselamatkan? Iman Rahab hebat. Rahab seperti Ibu Nova, korban. Belum dia percaya. Dia bilang, kami mendengar Allahmu bisa belah laut. Kami mendengar. Cuma model pendengaran. Dia percaya. Makanya Tuhan kritik Thomas. Ngana dengar, ngana tidak percaya. Tapi sekarang kita ada di depan mata. Masihlah tidak percaya? Rabah di tangan, cucu di lambung kemas. Tuhan bilang, di masa Paskah ini nyawa aku berikan, hidup aku berikan. Masihkah umatnya tidak percaya akan perlindungan, akan penjagaan, akan pemeliharaan? Ia yang tidak menyayangkan anaknya. Demi saya dan saudara, untuk keselamatan yang bukan untuk hari ini saya, tapi sampai kekal. Makanya dia bilang, akulah Alfa dan Omega. Apa itu Alfa? Awal engkau mengiring Tuhan pelihara. Sampai air engkau mengiring Tuhan akan pelihara. Awal engkau ada di dunia ini, Tuhan pelihara. Sampai air engkau menutup mata, Tuhan akan pelihara. Makanya zaman Daud ada kelaparan, ada. Daud bilang apa? Dahulu aku muda, sekarang menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat anak cucu orang benar meminta roti. Saudara lihat, di masa kelaparan pun Tuhan sanggup pelihara kita. Di masa kesusahan pun Tuhan sanggup pelihara kita. Jadi jangan pernah bersungut, karena persungutan, saudara, membuat malaikat maut bisa masuk dalam rumah kita. Saudara, hari-hari ini tutup pintu bagi malaikat maut dengan cara ucap syukur, dengan cara memuji Allah, dengan cara apa? Menaikkan hormat, syukur hanya kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena Alkitab bilang kabar buruk itu dampaknya besar. Saudara ingat ada 12 pengintai. 2 pengintai bawa kabar buruk identik dengan kabar busuk. Tadi malam ada berita, pemerintah akan menindaklanjuti, ada 500 hoax. Kalau saudara lihat berita di TV One, saudara lihat tentang COVID. Kabar buruk, kabar busuk akan membuat sesuatu hal. Saudara, apa yang terjadi? Bilangan pasal 13. 10 bawa kabar busuk, 2 bawa kabar baik. Bilangan 13 yang mengatakan tentang kabar itu. Firman Allah berkata seperti apa? Di dalam Allah ayatnya yang ke-31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Ayat 32, 13 ayat 32. Juga mereka menyampaikan kabar orang Israel kepada orang Israel, kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang yang tinggi. Juga kami lihat di sana ada orang raksasa, dan kami ini seperti belalang. Apa yang terjadi akibat kabar ini? Mari kita lihat bilangan 14 merincinya. Saudara lihat. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis. Bayangkan saudara, satu bangsa entero menangis, bukan segi kepala ini Musa. Saudara ya, karena apa? Karena kabar busuk. Yang kemudian yang kedua, bersungut-sungutlah bangsa itu. Kedua mereka mulai bersungut. Ada yang mulai kecewa, mempertanyakan Tuhan. Ayat 3, mengapakah Tuhan kami? Saudara lihat, so mempersalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan membawa kami? Kami ingin kembali ke ayat 4. Dan baiklah mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin pulang ke Mesir. Saudara mau kembali ke hidup lama. Karena apa? Kecewa dengan keadaan. Akibatnya kecewa dengan Tuhan. Karena apa? Kabar busuk. Kemudian Alkitab bilang ayat 9, hanya janganlah
bersungut, orang menangis, orang mau kembali hidup lama, mempersalahkan Tuhan, dan apa? Mau kembali pada hidup lama, dan apa? Memberontak kepada pemimpin. Tuhan marah. Tiba-tiba kemuliaan Tuhan turun. Tuhan merasa dihina. Tuhan merasa dipermalukan. Ya, sampai Tuhan bilang geser Musa. Tapi Musa kembali melunakkan hati Tuhan. Dan Tuhan berkata, 10 orang yang telah bersungut-sungut tidak akan masuk tanah Kanaan. Saudara, hanya 2 orang. Siapa dia? Yang membawa kabar baik. Saudara lihat, mari hari-hari ini sampaikan di HP-mu, sampaikan di temanmu kabar baik, kabar sukacita. Kita tidak bisa memungkiri kita berada di masa yang sukar, tapi kita juga tidak bisa memungkiri ada tangan Tuhan yang menjaga kita, ada tangan Tuhan yang berdaulat. Kalaupun hari ini saudara mendengar ada beberapa mahasiswa teologi yang terinfeksi, saya yakin Tuhan punya maksud. Saya yakin Tuhan punya tujuan membawa mereka ke Wisma Atlet, mungkin untuk menginjil. Saya yakin tidak ada perkara. Saya bilang kepada suami saya, Lazarus saja mati 4 hari Tuhan bisa bangkitkan. Bahkan Alkitab berkata tulang-tulang yang penuh kekeringan. Bahkan dalam masa yang orang bilang lockdown, Yesaya pasal 26 ayat 20 bilang masa lockdown. Coba kita lihat, ini yang akan terjadi. Alkitab bilang seperti ini, Yesaya pasal 26, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, ya. Sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat sampai amarah itu berlalu. Dan ayatnya yang ke-19 ada hal yang lucu. Ya Tuhan, orang-orangmu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang dikubur dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorak, sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Berarti apa saudara? Di masa yang orang bilang tutup pintu, ya saudara, di masa ada amarah Tuhan, justru di situ Tuhan akan bangkitkan. Yang sudah mati akan keluar dari kubur, yang arwah akan bangkit kembali. Inilah masanya kebangkitan rohani dan kebangkitan jasmani. Saya percaya akan ada kesembuhan. Sekali lagi, di angel of healing, malaikat kesembuhan akan turun dan menyembuhkan banyak orang. Saya percaya, mereka yang sakit, mereka yang berada di ruangan ICU, mereka yang berada dalam keadaan antara hidup dan mati, dari tempat ini, berdasarkan firman Tuhan ini, kami perkatakan engkau hidup kembali. Di dalam nama Yesus, engkau hidup kembali. Kami berdoa dalam nama Yesus, apa yang firman Tuhan sampaikan terjadi. Amen. Saya dan saudara hari-hari ini buka mata iman kita. Minta saudara, seperti ketika ada kabar baik, bagi yang menyimpannya berdosa, bagi yang menyimpannya akan dihukum, kata firman Tuhan. Di mana itu? 2 Raja-Raja pasal 7. Sebentar lagi, 5 menit saya selesai. 2 Raja-Raja pasal 7. Ini yang saya katakan, terjadi kelaparan di zaman Elisa. Kelaparannya ngeri. Alkitab bilang 2 Tawarik pasal 7, kita baca dulu ayat 9. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. 2 Raja-Raja 7 ayat 9, ya, tolong di 2 Raja-Raja, bukan 2 Tawarik, 2 Raja-Raja 7. Tetapi kita tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Ada good news, ada kabar baik. Dan kabar baik itu harus cepat-cepat disampaikan, bahwa apa yang firman Tuhan katakan terjadi. Kenapa Alkitab mengatakan di dalam ayat 6 pasal 6 ayat 29, nanti saudara baca di sana, ayat 25 bilang, maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria. Saking laparnya orang makan tahi. Maaf saudara, ini Alkitab bilang ada orang makan tahi merpati. Tahi merpati mahal, saking kelaparan hebat. Ada orang makan kepala keledai. Kalau kepala bokek ya mungkin, ya saudara, mantap. Tapi ini kepala keledai, saudara, ya. Dan Alkitab bilang yang lebih aneh lagi, ada orang yang makan anaknya sendiri. Dan hari itu Raja Yoram pakai baju, di dalamnya, di luarnya baju raja, tapi di dalamnya baju perkabungan. Kenapa? Kenapa sekali lagi terjadi kelaparan? Itu karena dosa.
Saudara tahu, dan hari itu firman Tuhan bilang, adapun Elisa lagi duduk-duduk, dan pada saat itu firman Tuhan datang kepada Elisa, pasal 7 ayat 1. Lalu berkata Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah itu, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Oh saudara, ketika Elisa melepaskan firman, makanya saya bilang, di masa yang sukar, Tuhan akan memberikan firman untuk kita lepaskan. Dan ketika dilepaskan, firman itu akan pergi dan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ada orang yang di depan Elisa, saudara, yang maaf, orang Manado bilang baku muka. Ya saudara, yang paling dekat, saudara, yang nyata-nyata ada mendengar firman itu, saudara, yang tetapi tidak percaya. Dia bilang, sekalipun open heaven. Saya ketika baca ini saya agak tersinggung, saudara, ya. Karena dia bilang, sekalipun tingkap-tingkap langit terbuka, ya masakan itu akan terjadi. Dia pandang enteng dengan Tuhan, saudara. Dan Elia bilang begini, bagus. Ya ini bahasa saya. Karena ketika itu terjadi, engkau yang tidak percaya tidak akan menikmati. Hati-hati dengan ketidakpercayaan di masa-masa ini, saudara. Karena Alkitab bilang ketika saudara mujizat terjadi, ajudan raja itu mati diinjak-injak di depan pintu. Saudara, ada 4 orang kusta. Ketika firman dilepas, firman itu mencari wadah. Ternyata ada 4 orang kusta. Mereka bilang begini, kalau kami masuk di kota mati. Karena apa saudara? Di kota sudah kelaparan. Kalau kami menyeberang mati. Tapi baiklah kami maju. Saudara lihat, itu langkah iman adalah langkah maju. Mereka yang berjalan maju sambil menangis, sambil menabur benih, pasti pulang membawa hasil-hasilnya. Di masa ini saudara, apapun yang terjadi, maju. Karena ketika engkau maju, berarti engkau tetap melangkah dengan iman. Ketika engkau tetap maju dalam Tuhan, maju tetap melayani, maju tetap setia, maju tetap percaya. Sekalipun fakta saudara, membuat engkau hari-hari ini seakan-akan mau pusing, tetapi saudara maju karena engkau hidup oleh iman. Oh saudara, langkah 4 orang ini diubah Tuhan jadi langkah besar. Alkitab bilang seperti ini. Sebab Tuhan, ayat 6, telah membuat tentara Aram mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengubah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Mereka lari semua. Mereka tinggalkan itu emas, perak, bahan makanan. Saudara, langkah-langkah orang yang penuh iman akan menghasilkan langkah-langkah penuh kuasa, akan membawa efek yang besar. Saudara, musuh lari. Kenapa? Karena yang berjalan ini orang yang punya iman. Langkah-langkahmu adalah langkah-langkah yang mengandung mujizat. Yesaya 41 berkata, setiap langkahmu adalah langkah kemenangan. Amin. Setiap langkahmu adalah langkah mujizat. Saudara, maju dengan iman, maju dengan percaya. Dan Alkitab berkata, ketika mereka temukan itu, mereka katakan, ini kabar baik. Kita harus cepat beritahukan, jangan kita dihukum. Karena kabar baik tidak boleh disimpan sendiri. Kabar baik itu harus dibagi-bagi. Dan apa yang ada di sini harus dibagi. Seperti hari-hari ini, bagikanlah apa yang ada padamu. Tuhan yang akan menyediakan benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Dan Tuhan akan melipatkan benihmu berlipat kali ganda dan akan menumbuhkan buah kebenaran. Bagilah apa yang ada padamu. Hai gereja, mari kita keluar. Untuk apa? Jadilah berkat bagi banyak orang. Di sana kalau kita melihat ada yang lapar, bagikanlah apa yang ada pada kita. Biarlah, makanya Paulus berkata, lebih berbahagia berkat memberi daripada menerima. Berjalanlah dalam kemurahan hati. Berjalanlah, berikanlah belas kasihan. Alkitab berkata, besok saya meyakini tinggal sedikit waktu lagi. Tinggal sedikit waktu lagi. Sejak firman Tuhan kita lepaskan secara bersama-sama. Sejak firman Tuhan, saudara berkata, saya sudah lepaskan firman Tuhan dari bulan lalu. Elia berdoa 7 kali dia bolak-balik. Dia bilang, bujang cek, bujang cek, belum. Tetap tiba-tiba muncul awan sebesar telapak tangan. Dan kepada seorang yang bernama Yoas, sebelum Elisa mati, Elisa bilang, pukul, itu apa? Itu panah, tabung panah di tanah. Dia cuma pukul 3 kali. Dia berhenti. Elisa bilang, aduh, kenapa cuma 3 kali? 6 kali. Hari ini tambahkan kapasitas doamu. Hari ini tambahkan deklarasimu. Karena deklarasimu sedang terjadi. Karena tinggal sedikit waktu lagi kita akan melihat
memohon, tetapi firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Sampaikanlah Injil. Oh saudara, berteriaklah, berbaliklah dari jalan-jalan kita yang jahat. Koyakkanlah hati kita, bukan pakaian kita. Mari kita unity, mari kita sama-sama berada di gunung yang kudus. Kenapa? Karena Yoel pasal 2 berkata, Tuhan menjadi cemburu dengan tanahnya, dan dia berbelas kasihan kepada umatnya. Sesungguhnya aku akan mengirimkan gandum, anggur, minyak kepadamu, dan malapetaka yang dari utara akan kujauhkan daripadamu. Oh, yang bau busuk akhirnya akan naik, tetapi engkau tidak akan takut. Alkitab berkata, jangan takut hai tanah, bersoraklah. Bayangkan, tanah disuruh bersorak. Jangan takut hai binatang-binatang di padang. Oh, bersoraklah karena Tuhan akan melakukan pekerjaan besar. Dia berkata, pohon, ya saudara, padang gurun akan menghijau. Pohon akan memberi buah. Pohon anggur, ya pohon gandum akan memberi kekayaannya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah, bersukacitalah, karena telah diturunkan kepadamu hujan awal, hujan akhir. Bahkan Tuhan akan membuat tempat pengirikanmu penuh dengan gandum, tempat pemerasanmu penuh dengan anggur. Bahkan Tuhan akan mengembalikan tahun-tahun yang dihasilkan, yang dimakan oleh belang, pelahap, pindahan, pelambat, pengerim, akan Tuhan kembalikan di masa ini. Ketika kita berhimpun unity, berdiam di gunung yang kudus, Tuhan akan membuat kita makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, supaya kita tahu bahwa Tuhan Allah kita ada di tengah-tengah kita, supaya bangsa-bangsa tahu Tuhan Allah kita ada di Sion. Kemudian Dia akan mencurahkan rohnya atas semua manusia, laki-laki, perempuan, teruna dapat penglihatan, hamba laki-laki, perempuan akan mendapatkan mujizat, bahkan mujizat di langit di atas, di bumi di bawah. Pada saat bulan menjadi darah, matahari menjadi gelap gulita, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Aku deklarasikan, aku perkatakan bahwa tanah menghasilkan. Aku perkatakan di dalam nama Yesus, apa yang engkau kerjakan Tuhan berkati. Tuhan akan buat perbedaan. Sebagaimana Tuhan menolong Elisa, demikianlah Tuhan menolong engkau. Dalam waktu dekat lagi kita akan lihat